Kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya bagi pemerintah daerah banyak dilema yang dialami karena dengan beralihnya perizinan atau kemudian ditariknya seluruh kewenangan perizinan ke pusat. Karena dengan ditariknya kewenangan perizinan ke pusat, seringkali yang terjadi bargaining posisi pemerintah daerah terhadap para pengelola pertambangan ini sangat lemah. Ya. Karena tidak lagi berkepentingan terkait dengan perizinan, maka seringkali apa yang disuarakan oleh daerah, oleh pemerintah daerah itu jarang mendapatkan tanggapan secara proporsional dan serius. Dan kemudian akhirnya kami pemerintah daerah, kalau meminjam istilah dari senior kami Pak Bupati Konawe, seringkali posisi pemerintah daerah hanya menjadi penjaga kebun gitu bagi kawasan-kawasan pertambangan. Nah, mungkin yang bisa kami sarankan di tempat ini atau kemudian bisa menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat bahwa perlu dipikirkan, atau kami tadi belum mendengarkan penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan apa manfaat atau nilai tambah yang bisa daerah dapatkan dari hadirnya kawasan pertambangan di daerah. KPK mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Oke, selamat malam kerabat Sultra lain. Kita jumpa kembali dengan saya Lia Paiman dalam acara Talkshow Wali Kota Menyapa Warga. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kita akan berbincang tentang situasi Kota Kendari, kabar terhangat yang ada di Kota Kendari bersama narasumber kita yang sudah akrab dengan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain Kadir. Selamat malam Pak Sul. Malam. Assalamualaikum Lia. Ya, spesial ya malam hari. Biasanya kita sore. Malam hari. Biasanya kita sore, hari ini kita malam hari. Malam hari ini kita akan membahas tentang Kota Kendari bersama Hari Anti Korupsi Sedunia menuju pemulihan COVID-19. Nah, malam hari ini seperti yang kita ketahui bahwa Pak Sul ini menjadi narasumber atau penanggap ya Pak? Ya, penanggap di Seminar Nasional Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan itu menjadi kebanggaan kita semua bahwa wali kota kita yang tercinta itu menjadi salah seorang penanggap, itu prestasi yang luar biasa. Artinya di Kota Kendari memang kita punya program itu. Bagaimana tanggapan Pak Sul ketika ada di forum yang besar itu untuk berbicara tentang anti korupsi? Iya, tentu itu sebuah penghargaan ya kepada kita dan sekaligus juga tanggung jawab sebenarnya. Artinya tampil di sebuah acara nasional yang kemudian diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang memang kebetulan diselenggarakannya di Kota Kendari. Kita diberi kesempatan untuk kemudian bisa memberikan tanggapan terkait dengan tema yang disajikan waktu itu. Bagi saya pribadi berada di forum itu tentu sebuah kesempatan ya untuk menyuarakan apa yang selama ini kita rasakan di daerah, apa yang kemudian menjadi fakta-fakta di lapangan yang kemudian kita berharap lewat forum itu nanti bisa direspon secara baik oleh pemerintah. Oleh karena itu kita di Kota Kendari ini sejak awal ketika kami diamanahi di pemerintah kota mengelola manajemen pemerintah kota ini, apalagi kemudian memang sudah dimandatori oleh visi Kota Kendari. RPJMD kita menyebutkan bahwa Kota Kendari layak huni berbasis ekologi, informasi dan teknologi. Nah, termaklum mana di sana kita berorientasi sistem. Ya, jadi meminjam istilah Bang Napi, ya, bahwa kejahatan itu seringkali terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan, nah, betul. Kesempatan itu seringkali tercipta karena sistem yang tidak rapi, tidak terstandar. Nah, makanya kami ketika pertama kali diamanahi di pemerintah kota itu, yang pertama kali kita lakukan itu adalah pembenahan sistem. Walaupun faktor orang juga tetap penting, ya, faktor orang tetap penting. Tetapi kalau kita bergantung ke orang, begitu orangnya pergi, berganti, ya kan akhirnya kita mulai dari nol lagi. Betul. Tapi kalau kita membangun sistem, kita membangun
mekanisme yang rapi, mekanisme yang bisa diakses oleh semua pihak, kemudian akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, kan terpaksa atau kemudian kita membuat situasi di mana orang terpaksa kalau harus ikut dengan sistem, ya, gitu. Harus mau. Nah, itulah yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk misalnya SPPD elektronik. Ya. Kita tahu sebagian besar pelanggaran hukum terkait dengan penyalahgunaan kewenangan itu kan di perjalanan dinas. Betul. Iya, macam-macam istilahnya. Dulu kan ada perjalanan dinas fiktif. Ya. Ya, yang terbaru dia mungkin juga tahu ada sistem joki. Ya. Ya kan? Orangnya tidak pergi. Iya, orangnya tidak pergi, memutus orang lain itu kan juga pelanggaran sebenarnya kan. Ya. Nah, dengan kita membuat sistem yang lebih rapi secara administratif, ini mencegah hal-hal tersebut. Misalnya ketika kita di Kota Kendari membuat SPPD elektronik itu tidak boleh lagi orang kemudian berangkat sebelum clear semua administrasi persyaratan untuk dia bisa melakukan perjalanan. Nah, kemudian yang kedua harus jelas agendanya. Ya. Yang berangkat tidak boleh orang lain. Harus dia sendiri. Harus dia sendiri. Karena berbasis KTP. Berbasis identiti. Kemudian begitu juga pulang. Laporannya harus clear. Dia belum boleh berangkat untuk mengikuti perjalanan dinas berikutnya sebelum perjalanan dinas yang dia jalani sebelumnya itu clear. Nah, ini contoh saja. Sekarang kita buat program jari, jaga kendari. Jari. Itu yang saya mau bilang tadi. Itu kita buat program jari. Itu memudahkan masyarakat untuk terlayani secara administratif. Dulu kan orang kalau mengurus KTP itu harus ada kenalan di catatan sipil kan. Kalau nggak ada kenalan susah. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan nggak selesai urusannya. Kalau mau, seringkali ini sengaja tercipta supaya kalau pengen cepat harus keluarkan biaya ekstra, kan gitu. Yang ini tidak resmi. Katanya di bawah meja. Nah, di bawah meja. Kalau masih bagus kalau di bawah meja. Kalau dengan meja-mejanya diangkut kan repot. Jadi, nah ini kita bangun sistem itu, program jaga kendari ini di sana transparan. Saya bilang diumumkan, dibuka di situ berapa jumlah belangko yang tersedia. Kan seringkali jadi alasannya belangko habis. Belangko habis, betul. Padahal kita nggak tahu ini kapan habisnya, dipakai untuk siapa. Di program jari itu ketahuan berapa belangko yang tersedia, berapa harinya yang terlayani, ketahuan kan berapa berkurangnya. Sehingga kalau mengatakan belangko kurang atau habis, ya memang karena habis, bukan karena dalam tanda petik dihabiskan gitu, supaya dipancing orang untuk mengurus lewat jalur yang tidak resmi, sehingga harus mengeluarkan biaya ekstra. Ada lagi e-proxy yang kita buat di Kota Kendari. Jadi e-proxy ini program aduan. Jadi masyarakat boleh mengadu segala jenis ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan lewat sistem ini. Cuman kita mengajar masyarakat atau kemudian mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengadukan, tapi juga ikut bertanggung jawab. Walaupun kita lindungi, kita tutupi identitasnya, kita lindungi supaya dia tetap berani untuk mengadukan. Tetapi dia juga mengadukan harus berbasis data, tidak boleh berbasis fitnah. Jangan sampai karena saya tidak suka ini, karena tidak suka dengan tanda petik pejabat tertentu, akhirnya segala macam dilaporkan, tapi tidak ada data dan faktanya. Nah, kita juga melatih masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diadukan. Tetapi kita lindungi dia, kita tutup identitasnya supaya dia tetap mau mengungkapkan itu secara fair. Saya punya pengalaman kemarin soal jari ini. Ada teman yang tanya, ada kenalan nggak di catatan sipil? Saya bilang, kenapa? Saya mau urus pindah domisili. Bilang, ada, silakan download jari, di situ nanti ada. Tidak lama kemudian, terima kasih Kak, ternyata memudahkan sekali nih jari. Betul sekali. Itu yang bahkan program jari itu, orang sebelum berangkat di rumah, itu kita kan biasa begini, kita yang membuat biasa masyarakat tidak puas itu karena sudah berjam-jam datang, menunggu, di sana tidak ada kejelasan, kepastian kapan terlayani. Dengan program jari ini dia bisa merencanakan, katakan dia dapat nomor antrian 300 sekian, itu berarti diprediksi sekitar jam 2 siang itu, dapatnya kalau nomor 300. Artinya Anda boleh aktivitas dulu, selesaikan dulu tugas kebutuhan yang lain, baru datang ke kantor catatan sipil menjelang dia terlayani. Jadi dia bisa prediksi mungkin 15 menit sebelum itu baru datang. Tidak habis waktunya berlama-lama sehingga tidak produktif. Nah, ini yang kemudian coba kita bangun seperti saya bilang tadi, Lia, bahwa kita bangun sistemnya. Karena seringkali sekali lagi saya pinjam istilah Bang Napi bahwa mungkin tidak niat,
Tapi karena ketika kesempatannya ada, terbuka, akhirnya orang tergoda untuk melakukan pelanggaran termasuk tindakan korupsi. oke. Apa karena apa yang sudah dilakukan tadi itu sehingga kemudian Kota Kendari terpilih untuk sebagai daerah yang percontohan anti korupsi ini? Ya boleh jadi ya, kan kita Boleh tidak jadi. tahu, yang menunjuk ini kan KPK. Iya. Kita hanya sebagai pihak yang ditunjuk, yang mungkin bisa menjelaskan itu adalah KPK. KPK. Tapi memang alhamdulillah di 3 tahun terakhir ya, bahkan 4 tahun ya, sejak 2018, 2019, 2020 dan sekarang 2021 itu kita Kota Kendari termasuk yang dinilai, kan di KPK itu ada MCP namanya, yang monitoring untuk melihat progres pemerintah daerah dalam melakukan membangun sistem anti korupsi. Oke. Itu ada 8 yang dinilai, mulai dari pengelolaan aset, kemudian sistem pendapatan, kemudian pengawasan, Ya. kemudian sistem lelang, ya lelang proyek dan seterusnya, itu diawasi semua, Oke. termasuk sistem perencanaan, itu diawasi semua. Nah itu ada poin-poinnya, Oke. dan itu diawasi sangat ketat oleh KPK. Nah MCP ini kita alhamdulillah 4 tahun terakhir termasuk yang paling tinggi di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah. Nah, ya, jadi itu upaya kita untuk kemudian membangun trust masyarakat. Oke. Kita ingin masyarakat melihat bahwa ada kesungguhan dari pemerintah, Oke. khususnya kami di pemerintah kota. Walaupun kami juga menyadari ini masih jauh dari Jauh dari ideal. sempurna. Iya. Karena saya Jauh pikir dari tidak ada apa lah yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita hanya berusaha untuk mencoba memenuhi ekspektasi masyarakat. Yap. Seperti itu. Nah, itu Berusaha yang sedang selalu kita menjadi lakukan. baik Betul. di setiap tahunnya. Betul. Nah, rencana kalau saya baca informasinya bahwa di Hari Perayaan Anti Korupsi itu akan dilakukan di 5 wilayah. Salah satunya di Kendari. Persiapan apa yang sudah dilakukan? Iya, jadi tentu berbicara anti korupsi kan, walaupun ya jadi ini begini, 9 Desember itu momentumnya, Ya. ya. Tetapi tentu semangat anti korupsinya tidak boleh hanya di tanggal 9 Desember. Betul. Harus sepanjang Tapi sepanjang tahun dan setiap langkah kita, Yap. setiap yang kita lakukan harus kita hadirkan kesadaran bahwa kita tidak berusaha untuk menyalahgunakan kewenangan, Oke. tidak berusaha untuk memanfaatkan jabatan, tidak mengambil keuntungan ya untuk kebutuhan pribadi ataupun kelompok. Oke. Nah kan itu makna anti korupsi sebenarnya. Jadi kita berusaha. Oleh karena itu kami hampir di setiap upaya, atau bukan hampir ya, seluruh aktivitas pembangunan di Kota Kendari itu kita pastikan itu melalui proses verifikasi dulu di inspektorat. Oke. Sebagai bentuk pencegahan. Jadi tidak ada satupun kegiatan di pemerintah kota di wilayah Kota Kendari ini yang berlangsung kecuali sudah mendapatkan verifikasi Dari dari inspektorat. inspektorat. Review namanya, direview dulu Oke. oleh inspektorat. Kenapa itu bentuk pencegahan kita? Ya. Kita pastikan bahwa ini secara prosedur sudah Sudah clear, aman. kemudian secara administrasi memang juga sudah terpenuhi, Oke. dan ada payung hukumnya, Ya. gitu. Karena ya seringkali kan sebuah pelanggaran itu dimulai dari perencanaannya. Ya, Betul. kalau perencanaannya sudah tidak prosedural, Ya. ya berpotensi untuk terjadi pelanggaran nanti. Ya. Nah, kita mulai dari sana sehingga setiap tahapannya itu kemudian nanti bisa berjalan dengan baik. Hari anti korupsi sedunia ini di tahun 2021 ini kita mencoba untuk memulai dari anak-anak muda. Oke. Ya, Milenial. Kaum milenial. Kemarin kita sudah memulai kerjasama dengan Kendari Pos dan Kejaksaan Tinggi. Kita coba mengajak anak-anak kita untuk mari sama-sama coba kita pahami nih apa ini anti korupsi, budaya oke. anti korupsi. Kita ikut kita buat dengan lomba pidato. Oke, pidato anti korupsi. Oke. Iya, jadi anak-anak kita itu paling tidak mereka sudah mulai ngerti secara konsep Yap. anti korupsi itu sebenarnya, dan luar biasa lihat. Kalau lihat hadir ikut lihat lombanya itu Sayang, saya tidak tahu. ekspresi anak-anak kita ini kan usia SD dan SMP. Oh, SD. Saya pikir SMA. SD dan SMP. SD SMP, oke. SD SMP pesertanya dan luar biasa banyak sekali sampai membludak pesertanya. Lebih 100 orang pesertanya. Itu dan ekspresi anak-anak kita luar biasa lihat. Ya. Mereka mengekspresikan ya ini kan pidato ya. Ya. Itu dengan intonasinya, dan konten yang dibawakan, tema-tema yang diutarakan dalam pidatonya itu keren-keren. Luar biasa. Anak-anak ini ternyata sudah paham Ya. dan
mereka menyampaikan itu dengan ekspresi yang luar biasa. Kita kalau apa ya tersentil juga kadang-kadang, tersentil juga dengan apa yang mereka sampaikan di situ, dan itu benar. Oke. Kita berharap dengan melibatkan anak-anak kita ini, generasi muda yang masih berproses, kita berharap dengan mental seperti ini nantinya, ketika saatnya mereka menerima tongkat estafet, mereka sudah memiliki nilai-nilai mereka itu. punya nilai-nilai itu. Paling tidak ada kesadaran di sana, dan yang minimal mereka dengan kesadaran itu nantinya punya bekal untuk tidak melakukan apa yang mereka sudah sampaikan pada saat itu. Betul. Ya. Selain yang itu ada lagi lomba puisi, ya. Kemudian adalah nanti beberapa yang kemudian ini kita coba bangun dari anak-anak milenial, karena itu tadi saya bilang, membangun budaya anti korupsi itu tidak bisa seketika. Betul. Kita melakukan hari ini, kita berharap besok hasilnya, tidak bisa. Makanya kalau saya setuju, yang dibangun adalah budaya anti korupsi. Budaya anti korupsi, betul. Jadi kita bangun bersama dengan pendekatan sistem. Kalau sistemnya hadir, kemudian kita disiplin dalam menerapkannya, saya kira insya Allah semakin kecil peluangnya atau semakin kecil ruang orang untuk kemudian mau melakukan. Kecuali yang benar-benar niat. Ya, kecuali yang benar-benar artinya memang punya target untuk melakukan itu. Sehingga kalau sistemnya kita sudah bangun, insya Allah mudah-mudahan ini bagian, kita kan manusia biasa lihat. Kita ini bukan malaikat. Ya, kita juga berpotensi melakukan kesalahan. Kita juga berpotensi melakukan pelanggaran. Tetapi setidaknya dengan membangun sistem, maka kita semua terjaga. Bisa meminimalisir kejadian. Iya, betul. Harapan Pak Sul ini, Hari Anti Korupsi Sedunia. Oke, tanggal 9 Desember nanti. Apa harapan Pak Sul untuk menuju tahun 2022? Iya, tentu kita berharap dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini kembali menyadarkan kita bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan budaya anti korupsi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, tidak bisa kita hanya bebankan hanya kepada KPK misalnya, hanya kepada penegak hukum, atau hanya kepada pihak tertentu, tapi harus kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan setiap tahun kita memperingati, terkhusus di tahun 2021 ini, pencegahan terhadap korupsi bisa semakin baik. Kesadaran juga akan tidak melakukan korupsi bisa semakin baik, dan kesediaan kita untuk mau terbuka, dikoreksi. Ya, karena kan seringkali yang membuat kita itu akhirnya melakukan pelanggaran karena sejak awal kita menutup diri. Ya kan? Kan lebih bagus kita diingatkan di awal. Betul. Bahasa saya itu seringkali jangan sampai kita ditunggu di tikungan. Ya, di tikungan air kita ditunggu kan? Mendingan kita diingatkan dari awal. Bahwa ini udah berpotensi salah. Ini berpotensi melanggar. Sehingga, nah ini lagi harapannya dengan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 ini bisa kita lakukan, dan sistem yang kita bangun itu bisa semakin rapi, bisa semakin aktual, bisa diterapkan, karena kan sistem kita buat untuk bisa memudahkan, bukan menyulitkan. Gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, Pak Sul beserta jajarannya bisa tetap berkarya untuk selalu membangun Kota Kendari yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Pak Sama-sama. Sul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya anti korupsi.